Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di materi dasar HTML dan kita sudah memasuki part ke-8 dari materi ini. Nah, di part ini kita akan mempelajari tentang link. Nah, kita tahu kalau link itu biasa ditemukan di hampir semua halaman web. Nah, link ini memungkinkan para pengguna untuk mengklik jalannya dari halaman ke halaman yang lainnya. Pada HTML, link tidak harus berbentuk teks, melainkan bisa dalam bentuk gambar atau elemen HTML yang lainnya. Kita next. Ini adalah tag yang digunakan untuk membuat link, yaitu tag A atau anchor. Nah, yang warna merah ini adalah tempat menaruh link, sedangkan yang berwarna hitam adalah tulisan yang akan muncul di browser kita. Oke, next. Nah, ini adalah penggunaan atribut dari target, ada blank, self, parent, dan top. Yang nanti akan kita coba adalah atribut target blank. Nah, di sini juga ada karakteristik dari sebuah link nih. Jadi, link yang sedang tidak dikunjungi akan bergaris bawah dan berwarna biru. Sedangkan link yang dikunjungi akan bergaris bawah dan berwarna ungu. Dan link yang sedang aktif akan bergaris bawah dan berwarna merah. Ada dua jenis link, yaitu absolut dan relatif. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi, kalau yang absolut ini, kita menaruh alamatnya adalah alamat umumnya. Misal di sini adalah www.wetrischools.com. Nah, ini adalah web umumnya. Kemudian ada relatif link. Nah, gimana maksudnya? Jadi di sini kita menaruh link yang memang fokus kepada apa yang kita inginkan. Kita langsung ke Visual Studio Code-nya untuk mencoba bagaimana penggunaan tag A pada Visual Studio Code. Oke, yang pertama kita buka dulu Visual Studio Code-nya dan kemudian diklik di bagian Explorer-nya. Nah, di sini sudah ada sampai latihan 6, berarti kita lanjutkan menjadi latihan 7. Tinggal diklik bagian atasnya yaitu New File. Nah, di sini kita tuliskan latihan7.html. Kemudian kita enter. Oke, di sini sudah muncul latihan7.html-nya. Explorer-nya kita tutup. Oke, kita mulai dengan HTML. Nah, sudah ada. Kemudian kita lanjut di sini, title-nya bisa diganti. Link. A, nah ini udah ada, langsung enter. Nah, sudah ada href-nya, dan yang di bagian ini adalah link yang nantinya akan kita tuju. Untuk sekarang saya akan mengetikkannya, cukup tanda pagar dulu aja. Saya tidak akan menuju link manapun. Kita akan coba dulu ya. Kita akan coba bentuknya seperti apa. Di sini saya tulisnya ini adalah link, gitu aja ya. Oke. Nah, untuk tag A ini ada penutupnya. Tutupan tag A. Kemudian kita save, Ctrl S, dan sekarang kita buka latihan7.html di browser. Oke, yang tadi seperti kita tahu di materi PPT-nya, ketika link ini tidak digunakan, maka warnanya adalah warna biru. Dan ketika diklik, harusnya warnanya merah. Coba kita klik. Nah, ini dia. Ini saya klik dan saya tekan. Warnanya menjadi warna merah. Kemudian saya lepas. Oke. Setelah selesai kita klik atau setelah selesai kita gunakan, link ini akan berubah menjadi warna ungu. Dan bergaris bawah. Oke, kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya untuk mencoba menuju link yang kita akan tuliskan. Oke, yang selanjutnya kita akan mencoba dengan menambahkan web di dalamnya. Kita akan copy saja yang bagian atasnya di sini. Copy, paste di bagian bawahnya. Yang tanda pagarnya dihapus. Kita pergi ke webnya dulu ya untuk melihat alamatnya. Oke, saya mau mengkopikan webnya dari si Wetrischools. Copy, kemudian kita pergi ke Visual Studio Code-nya. Kita paste di bagian sininya. Oke, kemudian kita save. Tulisan ini linknya saya hapus ya. Saya akan ganti dengan Wetrischools. Saya save lagi. Oke, kita coba klik Wetrischools. Nah, di sini sudah muncul
halaman web dari w3schools.com. Ini bisa terjadi karena jaringannya sudah terkoneksikan ke komputer atau laptop kita ya. Oke, kita balik ke Visual Studio Code-nya untuk mencoba variasi yang lainnya. Oke, yang selanjutnya saya akan mencoba ketika saya mengeklikkan linknya, dia akan pindah ke tab yang lainnya. Oke, kita menggunakan tadi ya, atribut target. Kita enter. Kemudian saya kopikan yang bagian ininya. Copy, paste. Nah, kemudian menambahkannya di mana? Menambahkannya adalah di dalam tag A-nya. Oke, di sini kasih spasi aja. Terus kita ketikkan target nih, udah ada ya. Target, pakai apa? Yang underscore blank. Oke, kemudian kita save. Nah, di sini saya mau menambahkan BR dulu ya, biar tampilannya ke bawah. Oke, ini masih dalam halaman W3Schools-nya. Coba kita back dulu. Nah, di sini sudah ada ya, sudah ada 3 nih. Yang kita coba klik adalah yang bagian terakhir. Perhatikan baik-baik, kalau yang 1, 2 ini tadi ketika kita klik, dia akan berubahnya di halaman yang ini gitu. Tapi nanti yang ketiga, ketika diklik, munculnya harusnya di halaman yang baru. Kita klik. Nah, ini dia ya. Berarti berjalan ya. Nah, berarti fungsinya dari atribut target underscore blank adalah untuk membuat new tab. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan mencoba, kalau untuk link ini kan tadi sudah dijelaskan ya. Defaultnya adalah ketika kita menuliskan link, ada garis bawahnya. Nah, bisa nggak sih kalau seandainya garis bawahnya ini dihilangkan? Jawabannya adalah bisa. Gimana caranya? Dengan menambahkan style atau CSS ya. Nah, ini CSS-nya adalah model CSS inline yang bisa dituliskan bersamaan dalam HTML. Seperti itu. Kita kopikan yang baris ke-11, kemudian kita paste. Oke, di baris 13-nya. Nah, kita tambahkan di sini nih. Di dalam tag A-nya, style. Nah, ini udah ada bantuannya ya. Style. Kemudian kita tambahkan teks. Nah, di sini ada nih. Ada text align, align last, anchor, combined at right. Nah, kita pakainya adalah yang text decoration. Kita enter. Nah, di sini juga nih, ternyata sudah dikasih tahu nih, text decoration-nya mau pakai apa. Kita gunakan yang none. Nah, munculnya seharusnya tulisan W3Schools ini nanti tidak bergaris bawah. Ini kita save dulu, Ctrl S, kemudian kita pergi ke browsernya untuk merefresh. Oke, kita refresh. 3 link yang sudah kita tuliskan sebelumnya, ini ada garis bawahnya, dan yang terakhir tidak ada garis bawahnya. Nah, itu adalah fungsi dari style text decoration none. Tuh. Nah, pertanyaannya, apakah nanti ini di CSS eksternal bisa digunakan? Ya, bisa. Tapi nanti cara penulisannya ada di bagian materi CSS ya. Oke. Kita balik lagi ke Visual Studio Code. Saya akan menambahkan tag BR-nya di sini nih. Oke, kita save. Oke, yang selanjutnya adalah saya mau merubah tampilan warna dari tulisan yang muncul di browser. Oke, kalau tadi kan ada ketentuannya. Kalau tidak digunakan warnanya biru, terus juga setelah digunakan warnanya ungu, dan ketika diklik warnanya merah. Tapi saya mau merubah warna yang tidak digunakan ini menjadi warna selain biru. Oke, kita enter ke bawah. Kita copy di bagian sebelahnya. Kemudian paste. Nah, di sini saya akan menambahkan CSS inline kembali. Nah, menggunakan apa? Kalau untuk CSS inline, kata kuncinya adalah dengan menggunakan style. Tuh, jadi kita menggunakan style di dalam tag A. Kita ketikkan lagi style. Nah, di sini atribut apa yang digunakan untuk merubah warna tulisan? Untuk merubah warna tulisan, atribut yang digunakan adalah color.
Oke, ini udah ada ya, color. Nah, di sini tinggal milih nih, mau warnanya warna apa. Berarti kita pilihnya jangan warna biru ya, karena kan warna biru adalah warna defaultnya. Kita coba warnanya adalah warna kuning, yellow. Nah, enaknya untuk menggunakan Visual Studio Code, ketika kita mengetikkan warna, kita juga tahu nih, oh ternyata warna kuningnya kuning yang seperti ini nih. Gitu. Jadi sudah divisualkan sekalian ya, di Visual Studio Code-nya warnanya itu apa. Kemudian kita save, dan kita balik lagi ke browsernya untuk merefresh. Kita refresh di sini. Oke, munculnya adalah warna kuning. Tuh. Dan kalian juga bisa merubah dengan warna yang lain-lainnya yang ada di dalam Visual Studio Code. Oke, sekian video di part ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa untuk tonton video sebelumnya agar dapat lebih memahami materi HTML dasar ini. Terima kasih.